Senang sekali menyapa Anda dalam program Everyday with Jesus. Ada satu cerita menarik yang saya ingin bagikan kepada Anda. Satu kali seorang guru bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kalian, senjata apa yang paling tajam di dunia ini?" Ada yang menjawab pedang, ada juga yang menjawab keris, ada juga yang menjawab samurai. Tetapi guru ini berkata dengan tenang, bukan itu semuanya. Senjata yang paling tajam adalah lidah. Guru itu melanjutkan bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kalian, hal kecil apa yang berdampak paling besar di dunia ini?" Ada murid yang menjawab racun, sebab hanya dengan sedikit racun itu bisa mematikan orang yang meminumnya. Ada juga yang menjawab api, sebab sedikit api itu bisa membakar hutan yang besar. Ada juga yang mengatakan kemudi kapal, sebab sekalipun kapal itu besar, tapi dikendalikan oleh kemudi yang sangat kecil. Dan guru ini menjawab, "Benar apa yang kalian katakan. Demikian pula halnya dengan lidah. Kecil, tapi bisa berdampak sesuatu yang besar. Tumpul, tapi lebih tajam daripada pedang. Lunak, tapi kekuatannya lebih keras daripada palu yang besar." Lidah memang kecil, tapi bisa menjadi racun yang mematikan ketika sebuah fitnah dan gosip disebarkan. Perkataan yang tajam bisa membuat orang luka hati dan terluka. Perkataan yang melemahkan bisa membuat orang yang sedang jatuh dan gagal tidak punya keberanian untuk bangkit kembali. Perkataan yang tidak pada tempatnya itu bisa memicu pertengkaran, perselisihan, dan keributan. Bahkan bisa berakhir dengan dendam. Hati-hatilah dengan perkataan kita. Itu sebabnya Amsal berkata bahwa hidup matinya kita dikuasai oleh lidah kita. Siapa menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menjaga perkataan kita tetap baik, tetap benar, dan melalui perkataan kita bukan melemahkan, tapi menguatkan, bukan menjadi racun, tetapi menjadi madu yang manis bagi orang yang mendengarnya. Ada 3 hal saya ingin bagikan kepada Anda. Yang pertama, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Mungkin Anda bertanya-tanya, yang bermasalah di lidah, di perkataan, kenapa yang dijaga mesti hati? Saya mengatakan kepada Anda, apa yang keluar dari mulut kita, sesungguhnya itu cerminan dari apa yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita pahit, maka kata-kata yang keluar pun akan pahit. Kalau hati kita terluka, maka kata-kata kita pun akan tajam dan melukai orang lain. Kalau hati kita tidak beres, maka perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita pun adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Ingat baik-baik, hati itu seperti sumber mata air. Kualitas air yang meluap ditentukan oleh kualitas sumber mata airnya. Kedua, berpikirlah panjang sebelum berkata-kata. Tukang kayu itu punya prinsip yang sangat bagus. Ukur 7 kali, potong 1 kali. Artinya apa? Memotong kayu itu harus diukur dulu dengan teliti. Sebab begitu selesai dipotong dan keliru, kayu yang sudah terlanjur dipotong tidak mungkin bisa disatukan kembali. Demikian pula halnya dengan perkataan. Setiap perkataan yang sudah terlanjur keluar dari mulut kita, entahkah fitnah, gosip, dan ketika gosip itu sudah menyebar, sulit sekali untuk kita mengkoreksinya kembali. Perkataan yang terlanjur keluar dari mulut kita, sulit sekali untuk kita tarik kembali. Jadi hati-hatilah dengan perkataan kita. Timbang-timbang dulu sebelum kita mengucapkannya. Ketiga, latihlah lidah kita untuk mengatakan yang benar. Menjinakkan kuda liar saja butuh latihan. Terlebih lagi menjinakkan lidah kita. Sebab itu latihlah setiap hari untuk melakukannya. Memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Selama kita mendisiplin diri untuk melatih perkataan kita, dalam arti kita menimbang-nimbang terus apa yang hendak kita ucapkan, kita belajar memiliki penguasaan diri untuk setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, maka lama-kelamaan itu akan menjadi sebuah kebiasaan positif bagi hidup kita. Kalau kita terbiasa mengucapkan kata yang membangun, bukan yang melemahkan. Kalau kita terbiasa mengucapkan kata yang manis dan enak didengar, bukan kata yang tajam dan membuat orang terluka. Kalau kita terbiasa mengucapkan kebenaran dan bukan gosip, apalagi kebohongan,
maka lama-kelamaan mengatakan hal yang baik, mengatakan hal yang positif, mengatakan hal yang membangun akan menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup kita. Melalui perkataan kita, kita bisa menjadi berkat. Tuhan memberkati.